2 kali ditinggalkan, menikah 2 kali oleh ya yang deket dulu sama saya. Teman kuliah saya udah tinggalin saya, pacar saya dulu, teman dekat dulu mau sempet ta'aruf gitu. Tapi mungkin dia dijodohkan sama orang tuanya. Lalu yang kedua sama, lalu saya ditinggalkan juga. Saya harus gimana gitu, biar saya percaya lagi sama janji Allah, sama dan saya harus gimana hati saya bisa supaya sabar, supaya tegar menghadapi semua ini gitu. Salah satu cara menghadapi takdir buruk itu musibah, kehilangan, disakiti dan seterusnya ya. Kata Nabi, kalau kalian mendapatkan musibah, janganlah kalian mengatakan lau anni fa'altu kaza wa kaza. Seandainya begini, seandainya begitu, kalau aja, jikalau dan seterusnya. Jangan bilang kalau atau seandainya, karena itu membuka pintu-pintu syaitan atau waswasah, yang jadi bahasa Indonesia was-was. Tapi katakan saja qadarullah. Udah takdir Allah, itu bukan rezeki saya. Selesai. Udah takdir Allah, itu bukan jodoh saya. Selesai. Jadi kembalikan lagi kepada konsep takdir. Apa konsep takdir? Ma asabahu lam yakun liyukhti'ah, kata Nabi. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Apa yang Allah tetapkan menimpa seseorang tidak akan meleset darinya. Apa yang Allah tetapkan meleset dari seseorang tidak akan menimpanya. Itu takdir. Kalau seseorang itu ditakdirkan jadi jodoh kamu, itu nggak mungkin ketukar sama orang lain dalam konteks jodoh nih. Nggak mungkin ketukar sama orang lain. Kalau dalam konteks rezeki, kalau itu adalah rezeki kamu, sebutir beras pun nggak akan masuk ke piring orang lain. Kalau itu rezeki orang lain, sebutir beras pun nggak akan masuk ke piring kamu. Kalau itu jodoh kamu, nggak akan mungkin ketukar sama orang lain. Gimana pun dia dekat sama orang lain. Kalau itu jodoh orang lain, nggak mungkin jadi sama kamu. Gimana pun kalian pacaran sekian puluh tahun dari sejak TK. Kalau memang bukan jodoh. Makanya orang yang paham konsep takdir itu nggak akan pacaran sih. Kenapa nggak akan pacaran? Ngapain pacaran? Mau cari jodoh? Kan jodoh udah ada. Sebetulnya jodoh itu nggak dicari sih. Kalau kita lihatnya dari POV takdir ya, jodoh itu nggak dicari teman-teman. Jodoh itu ditunggu dengan memantaskan diri. Nanti akan ada momen di mana kalian ketemu. Apakah dengan berorganisasi ataukah dengan gak sengaja di jalan kesandung, kayak drama-drama Indosiar lah. Pokoknya ada aja lah gitu ya. Yang paling penting dalam mencari jodoh itu bukan pacaran. Yang paling penting dalam mencari jodoh itu adalah memantaskan diri. Karena pasti ketemu. Soalnya jodoh itu takdir yang mubrom, takdir yang tetap final, fix, gak berubah. Yang berubah keadaannya. Kalian sakinah mawaddah warahmah enggak? Itu berubah tergantung pilihan kita. Makanya Kak Nita, cara menetralisir perasaan kita yang lagi terluka, lagi sakit, saya tahu banget rasanya kayak gitu, adalah kembalikan kepada konsep qadarullah. Dia memang bukan jodoh saya. Gimana pun caranya enggak akan jadi. Kalau jodoh kalian, walaupun kalian jauh-jauhan, yang satu di Karawang, satu di Perindavan, lagi ngulek. Kalau memang jodoh, ketemu walaupun jauh-jauhan. Kalian doain, amit-amit ya Allah, amit-amit jangan dia ya Allah, jangan dia. Aku nggak pernah kebayang bisa nikah sama orang kayak dia. Jadi, emang itu jodohnya. Tapi kalau kalian bukan jodoh, gimana pun kalian pasung dia, kalian borgol dia, nggak jadi. Kalau bukan jodoh, memang harus dikembalikan ke konsep takdir. Terus Allah yang pilih jodoh kita. Ya, Allah yang pilih. Tapi kita yang memilih keadaannya, bahagia atau enggak. Allah memilih orangnya, kita memilih keadaannya. Muncullah nanti hadis, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Doa itu merubah takdir. Tapi takdir apa? Takdir keadaan, bukan takdir orangnya atau peristiwanya. Orang dan peristiwa tidak berubah, keadaannya berubah. Tergantung doa, tergantung ikhtiar.
Kalau kita ikhtiarnya memantaskan diri, belajar jadi istri yang solehah, belajar jadi suami yang soleh, belajar jadi ibu yang solehah, belajar jadi ayah yang soleh, insya Allah keadaannya jadi sakinah mawaddah. Tapi kalau kita malah pacaran, malah berbuat dosa, malah sampai terjerumus ke dalam dosa besar, gimana mau bahagia? Gimana keadaannya mau membaik? Sementara kita memilih jalan yang Allah gak ridho. Jadi Kak Nita, mulai sekarang persiapan Kak Nita menjelang jodoh itu adalah pantaskan diri aja. Belajar lebih banyak tentang perempuan muslimah itu gimana sih. Jadi solusi buat kalian yang udah terlanjur jatuh cinta tapi gak mau berbuat dosa, udahlah diam aja. Kenapa gitu Ustaz? Karena jatuh cinta itu gak dosa, itu di luar kendali kita. Gak bisa kan kita, aku gak akan jatuh cinta. Jatuh. Kalau ketemu dengan orang yang pas ya jatuh, gak bisa dikendalikan. Pokoknya aku gak mau jatuh cinta, pokoknya gak mau jatuh cinta, jatuh. Kenapa? Karena kata Umar, syai'un la yumlak, perasaan itu sesuatu yang tidak dimiliki oleh kita. Jadi gak bisa kita kendalikan. Dia gak dosa jatuh cinta, yang dosa adalah ekspresinya. Begitu kita jatuh cinta, langsung caper-caperan, velocity, di TikTok guling-guling, baru dosa. Tapi kalau cuma perasaan doang disimpan gak diekspresikan, ya kayak Sayyidah Fatimah, karena itu ujian. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Kata sebagian ulama tafsir, arti dari kalimat ma la taqata lana bih adalah perasaan cinta yang gak bisa kita kendalikan. Sehingga Fatimah dapatnya Ali dapatnya Fatimah, Aisyah, Zainab, dan banyak lagi nama-nama hebat, Asma bintu Umais, dan banyaklah, keren-keren lah mereka. Gak ada satupun yang pacaran. Sejak kapan sih orang takut kalau gak pacaran gak ketemu jodoh? Padahal dalam sejarahnya orang-orang yang ketemu jodoh terbaik itu gak pernah pacaran. Nanti aja pacarannya setelah nikah. Boleh gak pacaran setelah nikah? Apa sih arti pacaran? Apa arti pacaran? Intimate, bermesra-mesraan. Bisa kan setelah nikah? Kenapa sih kita ngebayangin setelah nikah tuh yang dibahas listrik, air? Gak seru banget pernikahan tuh. Yang dibahas yang kayak gitu-gitu. Kenapa gak setelah nikah itu tetap bisa pacaran seru-seruan?